Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Ibu. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu memastikan terlebih dahulu, apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Coba lihat teman sebangku kalian, apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Nah, semuanya hadir ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas Muhammad Isfat, tolong untuk memimpin doa. Siap berdoa. Baik, sebelum ke pembelajaran, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan juga tanah air kita terhadap negara Indonesia. Yuk kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Ya, tepuk semangat. Setelah melihat gambar ini, apa pendapat kalian? Terus apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Nah, terus apakah kalian pernah menyaksikan anak kecil meninggal dunia? Nah, setelah kalian mengetahui atau pernah melihat peristiwa kematian, bagaimana perasaan kalian ketika melihat kejadian kematian ini? Selain dari sedih, bagaimana lagi? Takut? Kenapa takut? Kenapa takut? Ada yang sedih, ada yang takut. Takut, Bu. Kenapa takut? Karena dia meninggalkan. Alhamdulillah, benar sekali. Jadi kematian ini memberikan peringatan kepada manusia bahwasannya hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi setiap yang hidup itu pasti akan meninggal. Jadi kita hidup di dunia ini tidak akan kekal. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Ada suatu masa nanti semua alam semesta beserta seluruh isinya, gunung-gunung saling bertabrakan, bahkan bumi terbelah. Semua akan hancur. Tidak ada satupun yang bisa hidup di dunia ini kecuali Allah. Tahukah kalian dinamakan hari apa itu? Nah, dalam tujuan pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan semua siswa, semua anak-anak salihah salihah bisa meyakini adanya hari akhir. Kemudian bisa menentukan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan makna hari akhir, dapat menceritakan peristiwa hari akhir, dapat menemukan hikmah beriman kepada hari akhir, dan dapat membuat sebuah peta konsep. Nanti di akhir Ibu akan membagikan sebuah data pendek kepada kalian. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video ilustrasi tentang kejadian hari kiamat, ya, atau hari akhir. Kemudian setelah menayangkan sebuah video ilustrasi, nanti Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok diskusi. Nah, setelah Ibu membagi ke beberapa kelompok diskusi, kemudian setiap kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian
bersama dengan temannya. Dan kemudian yang terakhir, Ibu akan memberikan refleksi penguatan dan pemahaman materi pada pembelajaran hari ini. Kalian tahu tepuk fokus? Tahu. Ya, bisa? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Video Ibu Rayaka. Besar sekali ya Bu, kalau punya cerita ini. Cuma saya tidak. Kalau nanti Ibu belum saya ini bisa terbang. Oh iya? Nggak mungkin Bu, belum selesai bisa terbang. Mungkin aja ada yang jadinya kata-kata yang terbangan. Hari kiamat, apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu yaumul qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Dan Allah akan mengambil kembali dan menghapus segala amal dan kau selesai. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang belum pasti kapan hari itu akan terjadi. Allah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan firman sangkakala yang nantinya menjadi pesanan sesuatu yang miliknya. Lalu tolong bukunya, alat tulisnya dikeluarkan. Dulu Pak. Setelah kalian tadi melihat tayangan video tentang ilustrasi hari akhir atau hari kiamat, kalau ada yang mau menanggapi tentang isi dari video tersebut atau ada yang mau bertanya tentang video tersebut, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kapan terjadinya hari kiamat, Bu? Baik, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Kapan terjadinya hari kiamat? Ada yang tahu tidak? Benar sekali. Rehan, hari kiamat itu tidak pernah ada yang tahu ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bagaimana dong Bu kalau tidak tahu kapan terjadinya? Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut atau kedatangan hari kiamat, kita itu harus banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat hal-hal yang positif, tingkatkan ibadah kita. Supaya apa? Supaya menjadi bekal untuk menyambut hari kiamat. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok tugasnya adalah membuat mind mapping atau peta konsep. Untuk kelompok pertama itu materinya tentang makna hari akhir beserta dengan macam-macam hari akhir. Untuk kelompok kedua yaitu materinya tentang tanda-tanda hari akhir. Dan untuk kelompok 3 materinya adalah tentang kejadian hari akhir beserta hikmah beriman kepada hari akhir. Dalam hal ini kalian selain tadi memperhatikan sebuah video yang ditayangkan, kalian bisa mencari referensi lain. Silahkan, karena kan ada buku ya, ada buku PAI yang sudah disediakan. Kalian bisa mencari materinya dari sana. Kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD. Nah, ini LKPD yang akan diberikan kepada setiap kelompok. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Kalian tinggal mengisi kelompok berapa, namanya siapa saja. Kemudian tata caranya di sini, tata cara penggunaan LKPD sudah ada. Kalian tinggal membaca bersama-sama ya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Kalau gitu, Ibu berikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Ini kelompok 1 ya. Silakan bagi-bagi. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan Ibu beri waktu selama 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, dalam waktu 15 menit itu kalian bisa silakan mencari materinya baik dari tadi tayangan video kalian kan sudah mencatat ya LKPD-nya. Nah, kalian juga bisa mencari dari modul atau buku pendidikan agama Islam ya. Ini tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, di dalam judul itu diisikan kelompok 3 sudah ya. Kelompok 3 tentang kejadian hari akhir. Sini Pak. Tolong sebutkan dulu identitasnya, dari kelompok mana, anggotanya siapa, judulnya apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Firdaus dari kelompok 1. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir, hari kiamat merupakan hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat pada hari akhir. Hari kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil, artinya berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagai makhluk hidup. Contoh bencana alam seperti tanah longsor, banjir, tsunami, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya. Kiamat kubro, kiamat besar, artinya hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada makhluk yang tersisa, semua binasa, dan inilah akhir dari kehidupan manusia. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Alimuddin dari kelompok 2. Tentang apa kelompok 2? Tanda-tanda hari kiamat. Baik, semua telah mendengarkan dan kalian nanti bisa menanggapinya ya. Tanda-tanda hari kiamat kecil. Munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Tanda besar datangnya kiamat. Terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarannya Yajuj dan Majuj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dufan awan debu asap di timur dan barat, terjadinya gerakan di mana-mana. Ya, baik, itu dari penjelasan kelompok 2 tentang tanda-tanda hari akhir. Kita beri aplaus dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menggunakan tentang kelompok dan atas tadi kejadian hari akhir dan hikmah beriman pada hari akhir. Satu, kejadian hari akhir. Setelah hari kiamat terjadi, maka manusia akan mengalami suatu perjalanan yang panjang di antaranya. Satu, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan kembali dari alam mereka disandar dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Dua, yaumul mahsyar, hari berkumpul, di mana manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas dan itu di padang mahsyar. Yang semua wajah-wajah manusia akan diperlihatkan. Tiga, yaumul hisab, hari perhitungan amal. Empat, yaumul mizan, hari pertimbangan amal manusia. Lima, yaumul jazaa, hari pembalasan. Akan berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Iman itu terbagi menjadi dua, ada iman menurut bahasa dan iman menurut istilah. Iman itu artinya yakin atau percaya, sedangkan menurut istilah iman itu artinya percaya dengan keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya suatu saat pasti akan mengalami kehancuran. Kemudian dalam Al-Quran juga sudah banyak dijelaskan, ya. Salah satunya adalah surat Al-Qari'ah, ya. Surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5 ini menjelaskan tentang terjadinya kiamat. Yaumul mahsyar, yang mana artinya? Hari berkumpul ini. Nah, ini adalah yaumul mahsyar. Betul. Kemudian yaumul jazaa, hari pembalasan, yang mana Pak? Ya, kemudian ada yaumul ba'ats. Warna apa? Bebas apa? Yang merah. Nah, hari kebangkitan. Kemudian ada yaumul mizan, yang mana apa? Yaumul mizan apa? Hari ketimbangan amal. Ya. Hari hancurnya alam semesta serta isinya, kiamat kubro semua, kiamat kubro sekiannya, tandanya muncul Dajjal, Nabi Isa dan Mahdi, di mana kita semua harus selalu berbuat baik. Bacakan oleh Ananda Nizam, tolong bacakan persatuan Ananda Nizam. Satu apa kesimpulannya? Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Terus yang kedua, Beriman kepada hari akhir adalah saya diyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir, hari kiamat. Beriman kepada hari akhir juga yang meyakini setiap peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. tolong Ananda Nafisa. Ananda Nafisa nomor 2, kiamat. Nomor 3. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian hidup. Kiamat kubro artinya kiamat besar,
pembelajaran selanjutnya, Ibu akan pembelajaran selanjutnya yaitu materi tentang bersahabat dengan alam. Nah, tolong kalian pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sebelum diakhiri, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih ya anak saudara saudara. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kali ini itu kurang dapat dipahami oleh kalian. Mohon maaf. Nah, kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.